Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fiddin, a'adakumullah. Kita untuk mempersingkat pembahasan, maka kita langsung saja masuk ke pembahasan berikutnya di dalam matan al-aqidah at-tahawiyah. Untuk itu mari kita sama-sama dengarkan pembahasan selanjutnya, yakni poin berikutnya di pembahasan matan al-aqidah at-tahawiyah, poin 210 dan 211. Poin 210 dan 211. Halaman 69. Bismillah. Qala Abu Ja'far At-Tahawiyy rahimahullah ta'ala. Wa khuruji 210 wala nusaddiqu kahinan wala arrafa. Dan kami tidak membenarkan perkataan dukun dan tidak pula tukang tanam. Wala man yadda'i syai'an yukhaliful kitab wa sunnah wa ijma'al ummah. Kami juga tidak membenarkan orang yang mengklaim sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dan ijma' umat ini. Barakallahu fiik. Jadi Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah taala pada poin 210 211 menyebutkan wala nusaddiqu kahinan wala arrafa, dan kami tidak membenarkan perkataan dukun dan tidak pula tukang tenung. Wala may yadda'i syai'an yukhaliful kitab was sunnata wa ijma'al ummah. Kami juga tidak membenarkan orang-orang yang mengklaim sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan ijma' umat ini. Ikhwani fiddin, a'adzakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim wal Imam Ahmad dan Imam Ahmad an Safiyah binti Abi Ubaid, dari Safiyah binti Abi Ubaid an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini riwayatnya dari di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala man ata'arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbala lahu salatu arba'ina lailah. Jadi barang siapa yang mendatangi dukun, tukang ramal, tadi apa namanya di terjemahan tukang tenung, fasa'alahu an syai', lalu menanyakan sesuatu, lam tuqbal lahu salatu arba'ina lailah, maka tidak diterima salatnya selama 40 malam, selama 40 hari tidak diterima salatnya. Kemudian di riwayat Imam Ahmad fi musnadihi, dalam musnadnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'arrafan au kahina. Di sini disebutkan tukang ramal, tukang tenung, kemudian dukun, fasaddaqahu bima yaqul, lalu membenarkan apa yang dikatakan dukun tersebut, tukang ramal tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada istilah yang lainnya sebenarnya banyak, ada namanya al-munajjim. Al-munajjim itu termasuk dari al-araf, termasuk tukang ramal. Karena al-munajjim, ahli perbintangan, di dalam agama kita ahli perbintangan dalam tinjauan syariat, kalau seandainya untuk meramal nasib, menentukan sesuatu, misalnya turunnya hujan dan seterusnya, ini tidak boleh di dalam agama kita. Akan tetapi yang ilmu astrologi dipelajari, arah kiblat, kemudian waktu sholat, dia ada pembagian ilmu falak, astrologi, itu diperbolehkan. Adapun yang mengenai hal-hal yang gaib, itu yang dilarang di dalam agama kita. Kemudian di dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, wa Musnad Imam Ahmad,
dan di dalam Musnad Imam Ahmad an Aisyah dari Ummul Mukminin Aisyah qalat sa'ala Rasulullah SAW nasun anil kuffan, bukan kuffan ya, kuhan. Manusia bertanya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kuhan, dukun, perdukunan, termasuk semuanya yang kita sebutkan tadi. Faqal laisu bisyai', faqalu ya Rasulullah innahu yuhadditsu ahyanan bisyai' fayakunu haqqan. Jadi dukun itu ada sesekali, tukang ramal itu sesekali ada ucapannya itu yang benar. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, tilka kalimatu minal haqqi yakhtafuha al-jinnai fayuqarriquruha kiruha. Jadi satu kebenaran, kalimat yang hak itu, yang itu pun didapatkan dari jin. Kemudian seperti suara kokok ayam fi uzuni waliyah, yang diberikan kepada walinya. Maksudnya walinya yang di bumi tentu dukun dan CS-nya. Fayakhlitu ma'aha aktsara min mi'ata kadzbah. Dengan satu kebenaran itu maka dipoleslah lebih dari 100 kebohongan. Ada riwayat yang lainnya bahwasanya jin itu mencuri berita berimpit-impit. Seperti tangan ini yang sebagaimana disebutkan oleh para sahabat, ada yang terkena lempar oleh bintang-bintang, meteor kena lempar, ada yang jatuh, dan ada yang sampai terdengar satu berita kebenaran, yang itu yang disampaikan ke bawah, ke dukun, tukang tenung, paranormal, para tidak normal, apalagi tukang sihir dan seterusnya. Jadi kadang-kadang ada satu yang benar, akan tetapi satu kebenaran itu di situ ada lebih 100 kebohongan yang terdapat. Kadang-kadang kita benar, ini dikatakan pergi siapa ke orang pintar. Banyak istilahnya dunia klinik ini di negeri kita, orang pintar, orang ini yang notabene-nya mereka sama, yang ujung-ujungnya mengetahui perihal yang gaib. Sementara di dalam akidah umat Islam yang mengetahui hal yang gaib Allah Subhanahu wa taala. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui hal yang gaib. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal yang gaib, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu mengetahui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang tertinggal ketika safar. Dalam suatu safar, Ummul Mukminin ketinggalan yang tenda tandunya telah dibawa, rupanya tinggal mencari sesuatu perhiasan yang tidak terdapat di kalungnya. Itu tidak diketahui oleh Nabi SAW. Seandainya Nabi mengetahui, tentu mengetahui hal yang gaib, tunggu dulu, Aisyah ketinggalan, dan seterusnya. Jadi Nabi SAW mengetahui perihal sesuatu yang gaib, sesuatu yang misalnya kejadian yang pernah di Sirah Nabawiyah itu disebutkan perang Mu'tah. Perang Mu'tah di mana Nabi SAW menceritakan, Nabi di Madinah menceritakan bagaimana kondisi peperangan. Dan ini diwahyukan oleh malaikat bagaimana kejadian tersebut. Jadi Nabi mengetahui apabila itu diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam sahih wa fi sahih anhu annahu qala tamanul qalbi khabith. Ini tentang jual beli gonggong anjing itu keji, khabith. Wa mahrul baghi khabith. Begitu juga dengan bayaran hasil upah pelacuran itu khabith. Wa hulwanul kahini khabith. Ini bagi yang tukang bekam nih mungkin ada penjelasannya. Dan upah dari orang bekam itu termasuk khabith. Sebenarnya kalau ini dicukupkan, maka tentunya orang tidak mau mengambil upah atau berprofesi sebagai tukang bekam. Akan tetapi ada hadis lain yang disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah berbekam, dan Nabi mengatakan bahwasanya di antara obat atau satu usaha untuk mengangkat penyakit yaitu dengan berbekam. Yang permasalahannya adalah Nabi ketika itu memberikan upah tidak ditentukan bayarannya. Kalau sekarang kan ditentukan bayarannya. Ini yang termasuk yang kata sebagian ulama makruh katanya. Makruh, bukan
yang sebagaimana nanti, sama dengan jual beli anjing ini. Jangan. Nanti marah orang tukang bekam, tidak ada praktek perbekaman lagi. Maksudnya harus dijelaskan rinciannya. Jadi di sini tentang bintang an-nujum ini, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan apa yang dibawakan hadis-hadisnya oleh pensyarah Abul Izzi Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah taala, kita buka firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mulk. Jadi di dalam surah Al-Mulk ayat yang kelima, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Sungguh kami telah hiasi langit ini dengan langit dunia dengan bimasabih, dengan bintang-bintang, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan dijadikan untuk pelempar setan. Untuk pelempar setan yang mengambil mencuri-curi berita langit, maka dilempar dengan bintang. Al-Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya membawakan ungkapan Qatadah. Kata Qatadah rahimahullah taala, Allah menciptakan bintang itu 3 hal. Yang pertama sebagai penghias langit, yang tadi kita sebutkan sebagai walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, sebagai hiasan langit, kemudian sebagai pelempar syaitan, wa rujuman lisyayatin, dan sebagai tanda arah bagi orang yang dahulu kan ada bahtera laut atau orang yang dalam musafir. Dahulu bintang itu adalah salah satu penunjuk arah sebelum adanya ditemukannya kompas. Bintang itulah sebagai penunjuk arah. Taib. Kemudian di sini dibawakan dalam Sahihain an Zaid bin Khalid qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah itu di Hudaybiyah, suatu daerah yang dekat dengan Mekah. Dan di Sirah Nabawiyah ada peristiwa yang terkenal, Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah yang terjadi di tahun ke-6 Hijriah, yang mana ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ingin sekali untuk umrah setelah mereka hijrah. Sudah 6 tahun mereka tidak beribadah di Masjidil Haram, di Baitullah. Akhirnya kerinduan itu dengan beberapa orang sekitar 1.500 itu berangkat untuk umrah, tetapi bukan untuk berperang, tidak membawa senjata perang. Namun akhirnya dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy di Hudaybiyah. Maka di situ terjadilah perjanjian Hudaybiyah, yang mana poin-poinnya Umar tidak setuju. Umar berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bukankah kita di dalam kebenaran, mereka dalam kesalahan? Bukankah begini, bukankah begitu, bukankah begini?" Lalu kata Nabi SAW, "Benar-benar." Lalu kata Nabi SAW, itulah yang peristiwa perjanjian itu, itulah kemenangan. Dan ini Umar tidak tahu, karena tidak berapa lama lagi dalam kejadian Hudaybiyah itu turunlah firman Allah dalam surah Al-Fath, "Inna fatahna laka fatham mubina." Dan di 2 tahun berikutnya terjadilah Fathu Makkah di tahun ke-8 Hijriah. Ala ithari sama kanat minal lail faqala atadruna madza qala rabbukumul lailah. Jadi ketika selesai salat, tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Lalu dijawab oleh malaikat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Qal
asbaha min ibadi mu'min bi wa kafirun bi. Jadi di pagi hari ini di antara hambaku ada yang beriman dan ada yang kafir denganku, kata Allah tabaraka taala. Kemudian diucapkan mutirna bi fadlillah wa rahmatih. Jadi sebagiannya disebutkan oleh Nabi SAW yang beriman itu adalah bahwasanya turunnya hujan tersebut karena berkat dari karunia Allah dan rahmatnya. Fadzalika mu'minun bi, dan itulah orang yang beriman kepadaku. Kafirun bil kaukib, dan kufur terhadap bintang. Kemudian yang lainnya kata Nabi SAW, mutirna bi nau'i kada wa kada. Ada yang mengatakan hujan itu turun karena nau, bintang ini bintang itu, Virgo, Sagittarius, apa lagi? Sagittarius atau nggak ingat lagi. Dulu setiap majalah ada itu. Alhamdulillah nggak hafal lah. Dulu setiap majalah koran ada zodiak. Apa nasibnya nih? Jodohnya dengan siapa? Abu Imran zodiaknya Leo. Virgo. Dulu sampai kita digiring oleh media ke hal-hal yang demikian, merusak akidah umat Islam. Fadzalika kafirun bi, itulah orang yang kafir terhadapku, mukminun bil kaukib, yang beriman terhadap bintang-bintang, menisbahkan kepada bintang ini yang menurunkan, bintang itu yang menurunkan. Kemudian dalam Sahih Muslim dan Musnad Imam Ahmad an Abi Malik al-Asy'ari, dari Abu Malik al-Asy'ari, anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ada 4 perkara yang masih perkara jahiliyah yang masih tetap ada terhadap umatku, kata Nabi SAW. La yatsrukuhunna, la yatsrukuhun, mereka tidak meninggalkannya. Al-fakhru fil ahsab, ini dia orang-orang yang seperti ini kata Nabi, yaitu orang yang membangga-banggakan nenek moyangnya, kebesarannya. Ini saya ini gelarnya Sidi ini, ya. Abu Imran apa gelarnya? Sidi. Oh begitu. Nak Sidi dah. Yang tertinggi apa? Sidi. Ajomani. Kemudian orang-orang ningrat, darah biru, darah hijau. Ini membanggakan keturunan. Dan itu kebiasaan jahiliyah yang masih ada di umat Nabi SAW. Nabi yang menyebutkan, tidak ditinggalkan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Saya ini Ajomani kenal dengan apa? Dengan politikus yang sekarang, orang Simpang Ampek Sungai Sirah, kenal. Allah tajua kampungnya. Jadi kalau ada bupati itu rakyat rumah rakyatnya. Paling Jonda ada sekitar 20 minit lah, saking ingin dekatnya dengan bupati misalnya. 20 minit Jonda bisa sampai rumah bupati. Itu kalau yang bawa beruk itu, itu jauh tuh, jauh. Kalau ada yang pejabat, apa istilahnya, belancik-lancian rumah aja. Ini apa maksudnya tuh, berdampingan, membelakang-belakangnya. Orang Pariaman letinya jadi ke di balik. Nah, memang begitu. Jadi berteman dengan orang pejabat, duduk dengan orang ini, berkeliling dengan orang ahli ilmu. Tapi ilmunya tidak membuat dia takut kepada Allah. Waliyahzubillah. Dia apa manfaatnya dekat dengan ustadz misalnya, dengan orang yang ahli ilmu, tetapi tidak tamat-tamat juga satu kitab tidak ada yang pernah diselesaikannya. Yang penting membersamai ustaz. Dan ini dicela oleh sebagian ulama salaf, karena orang yang bersama ahli ilmu, terutama ulama, itu akan menghinakan dirinya sendiri. Karena yang pertama, tentu orang-orang yang mengenal ulama sebagian karena wajah dahulu tidak tahu. Tetapi kalau orang mengenal ulama, tentu dia tidak diacuhkan oleh orang. Dan hati ini terasa lain. Ini imam ini aja yang disalami, saya enggak. Kemudian
tentunya kita berkhidmat kepada ulama tersebut, membantunya dan seterusnya. Ada sebagian ulama yang mengatakan janganlah mendekat denganku, jangan beriringan denganku, agar supaya nantinya dia tidak termasuk berkhidmat semacam membantu orang ahli tersebut. Cuman sebagian yang lainnya kalau seandainya itu manfaatnya ada, seperti ilmunya tentunya, yang kebersamaannya, akhlaknya yang bisa ditiru, maka itu tidaklah masalah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian selain itu wa ta'nu fil ansab. Jadi ada juga yang mencela keturunannya. Ini kebiasaan jahiliyah. Wal istisqa'u bil anwa. Apa tuh wal istisqa'u bil anwa, bukan dengan ain tapi dengan hamzah, yaitu menisbahkan turunnya hujan dengan bintang tertentu. Kemudian waniyaha, meratap, menangisi orang yang telah tiada, tetapi bukan hanya sekedar menangis. Kalau orang Arab jahiliyah itu menampar-nampar pipi, menjambak-jambak rambut, merobek-robek pakaiannya. Itu orang Arab jahiliyah dahulu. Dan ungkapan seandainya berlebihan sekedar menangis, tidak apa-apa. Tetapi ada ungkapan misalnya seorang istri yang termasuk ratapan, dia ucapkan yang tidak diridhai Allah. Dengan siapa kami tinggal, siapa yang akan menafkahi anak kita, ada 7, siapa nanti yang akan membiayai, dan seterusnya. Ini tambahan-tambahan seperti itu, menangis sambil mengucapkan itu, ini termasuk nihaya, termasuk ratapan yang tidak boleh. Sekadar menangis saja keluar air mata itu tidak masalah. Sebagaimana Nabi SAW itu pernah menangis ketika menguburkan ada anaknya, anak perempuannya, anak laki-lakinya, dan juga cucunya. Nabi SAW menangis. Kemudian yang bisa kita singgung juga di pembahasan ini adalah bagaimana sihir itu tidak akan menang selama-lamanya. Itu sejak dahulu kala. Ini bisa kita ambil contoh yang Allah abadikan di dalam firman-Nya dalam surat Thaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alqama fi yaminika bi yaminika talqafu ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Jadi ketika lemparkanlah, diperintahkan Nabi Musa untuk melemparkan apa yang ada di tangan kanannya, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Lalu disebutkan innama sana'u kaidu sahir, sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir. Wala yuflihu sahiru haitsu ata, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang. Jadi semua yang kita ketahui, salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam itu menelan semua ular-ular kecil dari tukang sihirnya Fir'aun. Tidak akan menang, itu contohnya, dan itu tidak akan menang selama-lamanya. Hatta di zaman Nabi SAW, Nabi pernah kena sihir, dibuhul-buhul, dan akhirnya itu diruqyah oleh Jibril, dan dapat buhul itu disembunyikan di sebuah sumur, disebutkan di situ-situ, akhirnya dihancurkan, maka hilanglah pengaruh sihir itu. Akan selamanya tidak akan bisa. Itu makanya kita diminta agar tidak terkena sihir. Di antaranya tentunya kita zikir pagi, zikir petang, banyak-banyak berlindung kepada Allah, a'udzu bikalimatillahi tammah wa min syarri ma khalaq, lalu mengkonsumsi kurma ajwa 7 butir di pagi hari. Itu salah satunya upaya. Tentunya dengan langkah-langkah tersebut Allah melindungi kita dari hal-hal upaya orang yang ingin mencelakakan. Kemudian di dalam surah An-Nisa ayat 51, alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibr wat taghuti wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, mereka percaya pada jibt, mereka percaya kepada jibt dan taghut, dan mengatakan kepada orang-orang musyrik Mekah,
bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Kemudian qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ghairuh, berkata Umar bin Khattab dan selainnya, al-jibtu yang disebutkan dalam firman Allah, minal kitabi yu'minuna bil jibt, kata Umar, al-jibtu ay as-sihru. Al-jibt itu adalah maksudnya adalah as-sihir, sihir. Kemudian wa fi sahih Bukhari, dalam sahih Bukhari, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana li Abi Bakar gulamu ya'kulu min kharaji faja'a yawman bi syai' fa aqala minhu Abu Bakar faqala lahu al-ghulam tadri ma mimma hadha qala wa ma huwa qala kuntu tatakahantu li insan fi jahiliyah wa ma uhsinul kihana illa anni khada'tuhu falaqiyani fa ata'ani bidzalik fa hadzal ladzi aqata minhu fa adkhalahu Abu Bakar yadah faqa'u kulla syai'i fi batni. Jadi ini diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Abu Bakar itu pernah diberikan oleh seorang budaknya susu diminumnya. Lalu setelah dikonsumsi, disebutkan oleh budaknya ini, tadri mimma hadza, tahukah engkau ini apa tadi yang telah diminum? Itu adalah upah ketika dia melakukan praktek perdukunan. Nah, dia pintar berdukun juga, istilahnya orang-orang dahulu biasa dengan dukun, mengobati orang atau apa semacamnya. Lalu mendengar itu, Abu Bakar memasukkan jari jemarinya ke dalam kerongkongannya dan memuntahkan seluruh susu yang telah diminumnya. Nah, ini khawatir Abu Bakar tentang penghasilan dari praktek ini. Kemudian di dalam surah Al-Maidah ini harusnya seseorang untuk tentunya mencegah sesuatu. Di dalam surah An-Nis Al-Maidah ayat 79, kanu la yatanahawna an munkari fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya labi'sa ma kanu yaf'alun, sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat. Ini tugas bersama-sama dai, alim ulamanya dan seterusnya. Tentunya para alim ulama yang betul-betul alim rabbani memerangi ini praktek perdukunan, sihir dan seterusnya. Disebutkan ayat ini karena tidak mau mencegah kemungkaran. Di dalam sunan disebutkan anin Nabi SAW beriwayat Siddiq anhu annahu innan nasa idza ra'al munkar, sesungguhnya manusia jika melihat kemungkaran falam yughayyiruhu, kemudian mereka tidak merubahnya, tidak mencegahnya, au syaqqa ay anna ya'mahumullah bi'iqabimin. Jadi karena dia tidak mau memperingatkan, tidak mau merubahnya, maka hampir-hampir saja Allah itu akan meliputi dengan azabnya. Ayya'mahumullahu bi'iqabimin. Bayangkan orang yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka akan ada azab Allah. Akan ada azab Allah. Idza ra'a munkara, dari siapa? Hadis di Arba'in An-Nawawiyah. Jika engkau melihat kemungkaran, maka rubahlah, yughayyir pertama dengan apa? Dengan kekuasaan. Fa illam yastati' fa biyadayhi, apabila engkau tidak mampu, maka rubahlah dengan tanganmu. Wa illam yastati', jika kamu tidak mampu, fa biqalbihi, wadzalika adhaful iman. Dan jika engkau tidak mampu, maka robahlah, ingkarilah dengan hatimu, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Selemah-lemahnya iman. Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis tadi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nah, jadi ini harus dicegah, harus diperangi
perdukunan, persihiran dan segala dunia apa namanya? Klinik, apa namanya? Dari klinik. Nah, jadi harus diperangi. Jadi bukan hanya memerangi riba saja yang mana berapa tahun Pekanbaru menuju kota sunnah, perangi riba ini semuanya diperangi, seluruhnya. Karena ini termasuk salah satu cabang dari kesyirikan. Ajib itu semacam kesyirikan. Nah, jadi ini sesuatu perkara yang harus diingatkan. Sebagaimana tadi disebutkan oleh pensyarah, seolah-olah nanti Allah akan menurunkan azabnya. As-Saffat ini masih bintang-bintang. Bagaimana ketika itu Nabi Ibrahim itu mendakwahkan kaum pertama Babilonia itu menyembah patung-patung berhala. Kemudian di Syam itu orang menyembah apa namanya nih, bintang-bintang, bulan itu makanya ketika Nabi Ibrahim diajak, maka kata Nabi Ibrahim fa nazaratu fin nujum, lalu ia memandang sekali pandangan ke bintang-bintang, faqala inni saqim, kemudian ia berkata sesungguhnya aku sakit. Nak mau Nabi Ibrahim ikut ke acara kaumnya yang menyembah berhala. Kemudian di ayat yang lainnya disebutkan, ini beberapa ayat, kita ambil yang bagian atasnya, falamma janna alaihi lailu ra'au kaukaba, ketika malam itu telah gelap maka muncullah bintang. Qala hadza rabbi, lalu Nabi Ibrahim mengatakan inilah Rabbku. Falamma aflaha qala la ahibbu ala afilin, kata Nabi Ibrahim ketika bintang itu tenggelam dengan sudah masuknya fajar, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Begitu juga dengan bulan, begitu juga dengan matahari. Nah, jadi Nabi Ibrahim ketika orang-orang pergi ke acaranya, Nabi Ibrahim hancurkan semua berhala-berhala, lalu ditinggalkan satu yang besar, dan alat penghancur berhala yang kita ketahui kalau kita belajar kampak atau semacam penghancur diletakkan di berhala yang besar. Lalu datang kaumnya menanyakan kepada Nabi Ibrahim, apa yang telah diperbuat dengan sesembahannya? Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, ini dibawa logika kaum, tanyakan kepada berhala yang besar itu, kan sama dia berbicara, kenapa itu disembah? Bahkan ayahnya Azar juga pemahat patung, dan di Syam, itu di Babilonia, di Syam Nabi Ibrahim menjumpai kaumnya menyembah bintang-bintang. Lalu Nabi mengatakan, bukan ini ceritanya kalau kita dahulu Nabi Ibrahim mencari Tuhan, tidak, tetapi Nabi Ibrahim membuka logika kaumnya berpikir, masa yang tenggelam disembah? Begitu juga matahari, ini yang paling besar, cahayanya menerangi, lalu tenggelam ketika waktu maghrib, ini tidak bukan Tuhan, kata Nabi Ibrahim. Lalu baru Nabi perkenalkan Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah dakwah Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim wa ma kana minal musyrikin, fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ikutilah milahnya Ibrahim yang hanif, yang lurus, maksudnya condong kepada tauhid, menjauhkan kesyirikan, dan dia bukan termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Baik. Wala yajuzu al-isti'adzah bil jin, tidak boleh meminta tolong kepada jin, tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Jin juga ayat yang ke-6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Jadi ada sebagian manusia, ada sebagian laki-laki, wa annahu kana rijalun minal ins, ada sebagian dari laki-laki, yaitu ya'udzuna bi rijalin minal insi,
minal jinni fazaduhum rahqa. Ada sebagian laki-laki dari manusia itu meminta perlindungan atau apapun terhadap jin, kata Allah fazaduhum rahqa, melainkan yang bertambah itu adalah dosa dan kesalahan. Meskipun dia mengaku jin Islam, kan ada praktek ruqyah berdialog dengan jin. Mana kamu? Sudah hidup 2000 tahun yang lalu. Saya berjumpa dengan Cleopatra dan seterusnya. Untuk apa? Tidak ada manfaatnya. Sudah keluar dari tubuh yang dirasuk, maka itu sudah cukup. Tidak usah berdialog, berkenalan dan seterusnya. Secukupnya saja. Sudah benar-benar keluar, sudah dimuntahkan, dibacakan ayat-ayat tersebut, sudah keluar jin yang merasuki tubuh seseorang, sudah cukup. Ini ada dialognya panjang. Saya ini sudah hidup di zaman ini berkelana. Untuk apa dialog dengan jin? Jadi hanya sekedarnya saja. Karena apabila ada orang yang seperti ini berlebihan jadinya. Kemudian ada orang yang pergi buka praktek-praktek itu rehab hati itu. Rehab hati itu kebanyakan akhirnya mereka tidak mau belajar lagi. Ini banyak dan pernah kita mendengar ceramahnya guru kita, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimallahu taala, orang-orang yang ahli ruqyah dan seterusnya, akhirnya mereka tidak datang lagi ke majelis ilmu. Yang seharusnya di ruqyah yang pertama itu mereka dahulu, agar keluar jinnya, supaya hadir lagi ke majelis ilmu. Ini kebanyakan orang-orang yang sudah di ruqyah memang mereka menggunakan ayat Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi jika tidak mampu sudah cukup. Kan ada tetangga di Putri 7 itu sudah banyak habis uangnya, tetapi jinnya belum keluar juga. Akhirnya pemerasan jadinya. Sama apa bedanya dengan dukun-dukun yang lainnya yang tujuannya untuk memeras pasiennya tentunya. Taib. Adapun orang-orang yang disebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Saba ayat 40, wa yauma yahsyurum jami'an thumma yaqulul malaikati ahaula iyyakum kanu ya'budun. Jadi ketika malaikat ditanyakan apakah malaikat mendakwahkan untuk menyembahnya, dan ingatlah hari ketika Allah mengumpulkan semuanya, Allah berfirman kepada malaikat, apakah mereka ini dahulu menyembahmu? Qalu subhanak, kata malaikat, maha suci engkau wahai Rabb kami, anta waliyuna, engkaulah wali kami, yaitu pelindung kami min dunihim, dari selain mereka. Bal kanu ya'buduna jin, bahkan mereka itu menyembah jin. Aksaruhum bihim mu'minin, dan kebanyakan mereka itu beriman kepada jin. Ini hati-hati. Kalau jin jangan, tapi jini boleh. Ada film. Astagfirullah. Jini. Ada aja orang buat film. Om Jin dulu ada lagi kan. Jin dan Jun. Astagfirullah. Surah Al-An'am 128, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma yahsurum jami'a ya ma'syaral jin qad istaksartum minal ins wa qala awliya'um minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balagna ajalana alladhi ajalta lana qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma sya'allah inna rabbaka hakimun alim. Ini karena jin itu dan setan itu banyak menyesatkan, karena inilah sekutunya, maksudnya praktek-praktek paranormal itu, sihir, perdukunan dan seterusnya, temannya jin. Dan di waktu dikumpulkan manusia, wahai jin, segolongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka, ya Rabb kami, sesungguhnya sebagian dari kami telah dapat kesenangan dengan sebagian yang lain, sampai waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Allah Ta'ala berfirman, neraka itulah tempat diam kamu, sedangkan kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Sesungguhnya Rabbmu maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Sedangkan yang diminta tolong oleh sebagian laki-laki
Allah ancam dengan neraka. Lalu bagaimana kita berteman dengan orang makhluk ya, bukan orang ya, karena jin itu bukan orang, makhluk yang Allah katakan masuk neraka. Bahkan malaikat pun ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat pun mengatakan subhanak, maha suci engkau. Begitu juga Nabi Isa ketika ditanya dalam surah Maryam, Nabi Isa pun mengatakan subhanak, maha suci engkau ya Allah. Seandainya aku mengajak orang menyembahku, engkau lebih mengetahui. Ini bagaimana tidak ada satupun yang mengajak untuk menyembah, baik itu para nabi, malaikat dan seterusnya, tidak ada. Yang ada tuh yang mengajak adalah jin syaitan. Itu baru mengajak untuk menyembahnya, maksudnya beriman terhadapnya, walaupun tidak sujud, tidak, tetapi melakukan persekutuannya, bersahabat. Pokoknya ada sesuatu termasuk tuyul juga, ada tuyul itu, semacam jin ya itu. Jadi nanti ada dikasih untuk sesajennya. Ini sementara sudah jelaslah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan fala tariqa ila tariqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan. Jadi tidak ada jalan selain jalannya Rasulullah SAW. Wala hakikata illa hakikata, wala syari'ata illa syari'atahu. Tidak ada hakikat kecuali hakikatnya, maksudnya Rasulullah SAW, dan tidak ada syariat kecuali syariat Rasulullah SAW. Wala aqidata illa aqidatuh. Tidak ada akidah kecuali akidah Rasulullah SAW. Wala yasilu ahadun minal khalqi ba'dah illa Allah wa ila ridwanihi wa jannatahu wa karimatuhu ila bitiba'ati wa batina wa zahirah. Sedangkan Nabi SAW itu diredai oleh Allah. Sudah jelas bagaimana Allah meredoinya, memasukkan Nabi ke dalam surga dengan kemuliaannya. Dan sudah nampaklah illa bitabi'atuhu batinan zahirah, kecuali bagi yang mengikutinya zahir dan batin. Jadi bagi kita yang telah mempelajari akidah at-tahawiyah, ikutilah Nabi kita tercinta baik zahir dan batin. Bagaimana Nabi kita tercinta, bukan diikuti yang lainnya, apalagi jin dan manusia. Jadi ditekankan sini fala tariqata ila tariqatur Rasulullah SAW. Tidak ada jalan kecuali jalan Rasulullah SAW. Wala haqiqata illa haqiqatahu, wala syari'ata illa syari'atahu. Tidak ada syariat kecuali syariatnya. Wala aqidata illa aqidatahu. Tidak ada akidah kecuali akidahnya. Wala yasilu ahadan minal khalqi ba'dah ila Allahi wa ila ridwanihi wa jannatahu wa karimatahu wa ila bimutaba'atihi batinan zahira. Jadi ikutilah Nabi SAW baik itu secara zahir maupun secara batin. Itu makanya ada riwayat man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari urusan perkara kami ini, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Di riwayat yang lain man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa radd. Barang siapa melakukan sesuatu yang tidak dalam perkara kami, maka itu tertolak. Dan hendaknya kita juga mengajak anak keturunan kita tentunya, dan seseorang yang mengajak anak keturunannya, Allah sebutkan walladzina amanu wattabahum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amali min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Jadi kita agar anak cucu kita juga bersama-sama di surga, maka diingatkan juga terhadap anak keturunan. Jadi ini disebutkan, sebenarnya sangat panjang pembahasannya, akan tetapi ini kita ambil yang intinya. Adapun cukuplah bagi kita wa kadzalika la yasahu inda simal an'am hasanah, cukuplah bagi kita, kata disebutkan sini bahwasanya apa yang Allah turunkan, yaitu firman-Nya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum", yaitu innal ladzina amanu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika dibacakan Allah, diingat Allah, maka bergetarlah hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan apabila itu dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahnya imannya,
wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah Rabbnya mereka bertawakal. Dan ini tentang Al-Qur'an ini banyak disebutkan di sini dalam surah Az-Zumar ayat 23, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaba. Nah, jadi sebaik-baik perkataan itu adalah kitabnya dan seterusnya. Jadi kita di inti pembahasan ini bahwasanya haruslah kita kembali kepada kitabullah. Itu yang senantiasa kita pelajari. Lalu tentang akidah, syariat dan seterusnya, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal unabbikum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli afakin athim. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang telah diturunkan kepada syaitan, yaitu yang syaitan itu diturunkan kepada banyaknya orang pendusta dan orang yang banyak dosa. Nah, jadi itulah yang bisa kita pelajari. Tentunya masih banyak pembahasan yang luput dari masalah ini tentang dukun, araf, kemudian orang-orang peramal dan seterusnya, dan masih ada praktek jahiliyah seperti tatoyur, itu termasuk juga. Jadi banyak bagian-bagiannya. Tatoyur yakni seseorang yang bersangka baik dengan burung atau anak panah, undian anak panah dan seterusnya. Nah, ini banyak tukang ramal dan seterusnya yang dengan abjad atau dengan namanya bisa diramal. Si fulan ini akan bahagia, si fulan ini akan sengsara. Sementara yang memberikan manfaat hanya Allah, dan yang menolak mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Demikian yang bisa kita pelajari. Alhamdulillah. Dan sebagaimana tadi disebutkan, karena ada kegiatan Bada Isya, yaitu silaturahmi para dai se-Riau di Pondok Pesantren Al-Furqan Jalan Duyung, maka kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Adapun insyaallah mungkin nanti kita sudah masuk dengan pembahasan request, yaitu insyaallah bagiannya nanti ada disebutkan bahwasanya tidak bolehnya berpecah belah, berfirqah, karena firqah itu adalah satu dari kesesatan dan azab. Dan di bagian akhir juga disebutkan tentang Jabariyah, Qadariyah, tentang beberapa yang menyimpang, Qadariyah, Jahmiyah, Jabariyah, Qadariyah, kemudian apa itu Musyabbihah, Mu'tazilah dan seterusnya. Tentunya sebagian disebutkan, bukan firqah sekte 72 yang sesat yang disebutkan oleh Nabi. Adapun satu yang selamat, yang 73 golongan tersebut bukan disebut, tapi ini yang disebutkan induk-induknya itu pada bagian akhirnya. Adapun untuk yang pekan depan itu tentang menjaga persatuan sesama kaum muslimin dan larangan untuk berpecah belah. Insyaallah itu di pekan depan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita taufik, dan Allah senantiasa membimbing langkah kita dan memberikan rasa takut di dalam hati kita, karena usul daripada ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, ada kegiatan.